Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nesya Pramudia Eko Putri, Saya Ardila Wulan Oktavia Putri. saya Linda Sari. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang ubah dirimu, ubah masa depanmu. Di zaman sekarang banyak sekali anak muda yang selalu melalaikan tentang masa depannya, yang melupakan bagaimana cara dia berproses dalam masa depannya. Maka dari itu, marilah kita simak pembahasan dari teman-teman kita. Untuk menuju sukses tidak ada kata nanti dan tapi. Penyesalan terbesar saat ini sering terjadi karena masalah yang sepele, yaitu suka menunda-nunda pekerjaan. Hal ini nampak dialami oleh sebagian besar orang-orang di Indonesia. Sebuah kebiasaan yang diketahui buruk, namun susah sekali untuk dihilangkan begitu saja. Kebiasaan yang bila dibiarkan bisa berbahaya, dan jika kita coba untuk menghilangkan tidak semudah berkata-kata. Brian Tracy pernah melakukan sebuah riset dengan melakukan kajian bahwa orang yang selalu menunda pekerjaan, dia akan kehilangan 500% waktunya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena otak kita itu memerlukan pemanasan kembali untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan boleh jadi pekerjaan yang dilakukan itu sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi, apabila kita menunda pekerjaan, kita mengalami banyak sekali kerugian dan kita akan kehilangan banyak waktu. Menunda pekerjaan hari ini hanya akan menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah hari ini justru akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kita kehilangan kesempatan berharga. Jadi jangan pernah menunda-nunda sebuah pekerjaan. Contoh dari kata nanti dan tapi. Kata nanti seperti misalnya teman-teman mendapatkan tugas yang deadline-nya itu minggu depan. Nah, teman-teman itu biasanya kalau misal mau ngerjain hari itu setelah kita dikasih tugas, teman-teman kayak selalu kayak misal mau ngerjain itu kayak ada rasa malas gitu, kayak nanti gitu. Nah, udah hari besoknya kita mau ngerjain pasti kayak nanti. Nah, pasti kita ngerjain itu pas hari deadline itu. Nah, kebiasaan seperti itu harus dihilangkan karena itu yang mengganggu kita untuk menuju sukses. Nah, untuk contoh tapinya itu, misalkan teman-teman ditunjuk untuk menjadi ketua kelompok atau pengurus sebuah organisasi, atau teman-teman ditunjuk untuk mewakili sebuah perlombaan. Nah, teman-teman itu pasti ada yang bilang, tapi aku bisa ini, tapi aku bisa itu, nah, tapi aku waktunya nggak ada gitu. Nah, sebisa mungkin kesempatan kayak gitu tuh kan kesempatan bagus. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jadi kayak hilangkan kata-kata nanti dan tapi itu. Sesuai dengan tema kita, ubah dirimu, ubah masa depan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilanmu di masa depan adalah lingkup pergaulanmu yang pada saat ini. Hal ini karena lingkup pergaulan dapat membentuk kepribadian. Kalian sadar nggak sih, sejak di bangku sekolah, kalian lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-teman dibanding orang tua di rumah. Nah, seiring bertambahnya usia, berada di lingkup pertemanan yang baik dan positif ini sangat penting loh. Hal ini karena salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah orang-orang yang selama ini berada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, pola pikir yang didapat bisa berasal dari teman. Contohnya, ketika kamu berteman dengan orang yang suka menabung dan suka melakukan kegiatan sosial, lama-kelamaan cara pandang dan cara pikir ini akan mempengaruhi kepribadianmu, sehingga kamu juga akan menjadi orang yang suka menabung dan suka melakukan kegiatan sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, memberi pengaruh positif. Contohnya, ketika kamu berteman dengan orang yang suka bermalas-malasan atau sukanya nongkrong sana-sini, secara tidak langsung kamu juga akan seperti itu. Entah itu karena perasaan solidaritas atau karena perasaan takut dikatakan kuper atau kuper alias kurang pergaulan. Sebaliknya, jika kamu berteman dengan orang yang rajin belajar, disiplin, dan tahu kapan waktu untuk bersenang-senang, tahu kapan waktu untuk belajar, alhasil pola pikir ini akan mempengaruhi kamu dan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu gunakan waktu sebaik mungkin.
Sebelum kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu waktu? Nah, waktu adalah suatu serangkaian saat ketika sebuah proses, kegiatan, ataupun perbuatan itu berlangsung, atau lama waktunya kegiatan berlangsung. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin adalah cara sederhana menuju sukses. Sebab orang sukses selalu memanfaatkan waktu kosongnya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti membagi waktu dalam berbagai kegiatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi mulai hari ini ataupun detik ini juga kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Cara memanfaatkan waktu dengan baik yaitu dengan cara 1. Melakukan kegiatan dengan seimbang. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, lakukan berdasarkan prioritas. Yang keempat, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti nongkrong, main handphone, nonton TV, dan lain-lain. Yang kelima, fokus dan lakukan sesuai jadwal. Selain memanfaatkan waktu, kita juga harus bisa menghargai waktu. Apa sih menghargai waktu itu? Menghargai waktu yaitu menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan kita dengan segera. Contohnya, kita sebagai seorang mahasiswa mempunyai kewajiban yaitu untuk belajar dan juga mengerjakan tugas. Kerja keras untuk merubah diri dan masa depanmu adalah proses yang mendalam yang dimana melibatkan perubahan pada dirimu sendiri dan lingkungan. Introspeksi. Pertama-tama, luangkan waktu untuk merenung tentang siapa diri kamu sekarang dan apa yang ingin kamu ubah. Kenali kelebihan dan kekurangan diri kamu. Disiplin dan konsisten. Perubahan memerlukan kedisiplinan, komitmen untuk melakukan langkah-langkah perubahan kita secara teratur dan konsisten sangatlah penting. Hilangkan kebiasaan negatif. Identifikasi kebiasaan buruk pikir negatif yang menghalangimu dan upayakan untuk menghilangkannya. Positif dan optimis. Pertahankan sikap positif dan optimis. Percayalah bahwa kamu mampu mencapai perubahan yang kamu inginkan. Bantu diri sendiri. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau seorang mentor. Mereka dapat memberikan dorongan dan bantuan yang sangat berharga. Kesabaran. Yang namanya perubahan pasti memerlukan waktu. Bersabarlah dengan dirimu sendiri saat berusaha mencapai tujuan. Perubahan lingkungan, jika perlu, ubah lingkunganmu. Agar mendukung perubahan yang kamu inginkan, ini bisa mencakup perubahan dalam rutinitas harianmu atau lingkungan fisik. Perluas wawasan. Selalu berusaha untuk memperluas tentang dunia, belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain. Kerja keras untuk merubah diri dan masa depanmu adalah perjalanan yang panjang dan seringkali penuh dengan tantangan. Namun, dengan tekad yang kuat, dedikasi, dan upaya yang konsisten, kamu dapat mencapai perubahan yang positif dalam dirimu sendiri dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Robert Hult berkata, kerja keras tanpa bakat itu memalukan, tapi bakat tanpa kerja keras adalah tragedi. Setiap kita bisa bergerak dengan harapan. Pertanyaannya, sudahkah kalian memunculkan harapan apa yang ingin kita tuju sebagai motivasi dasar kita untuk berubah ke arah yang lebih baik? Jadi, bila ingin merubah masa depanmu, maka ubahlah dirimu lebih baik dari sebelumnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah masa depan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita harus punya usaha untuk dapat mengubah masa depan kita, dan itu perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian dari kelompok saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.